Ngalur ngidul ngobrol. Wih, ngalur ngidul ngobrol. Hari ini kedatangan warga nih kan. Warga daerah Kemayoran sana. Ya. Nih, dia sebenarnya dulu teman kuliah gue. Ya kan, nih dia mampir ke sini kan, mau membawa sebuah kisah. Ih, sedap kisah coy, ya kan? Jadi kita sebut saja dia Mawar ya. Tapi emang namanya emang Mawar ya? Mawar dong, asli ya. Asli. Gak usah kaku-kaku gitu. Ya ampun, ini cuma ngobrol biasa doang. Aduh, takut. Jadi Mawar ini kisahnya berhubungan dengan asmara. Wih, ini suatu beda ya. Kisah beda-beda. Suatu kisah yang ibaratnya banyak peminatnya tuh banyak. Netizennya banyak ya. Iya, kurang lebihnya nih dia di sini mau menceritakan dia punya kisah asmara yang bisa dibilang, kita nggak bilang itu suatu hal yang sedih atau gimana, pahit, enggak ya, karena itu semua kan udah merupakan bagian dari perjalanan hidup orang-orang gitu. Jadi semua itu pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya gitu loh. Jadi jangan dibawa sedih ya, yang kayak gitu-gitu tuh ambil hikmahnya aja ya. Oke, lu jangan ketawa-tawa aja. Tegang anjir. Jangan tegang-tegang lah. Oke, langsung saja ya kita pancing-pancing untuk bercerita nih si. Aduh, siapin tisu dulu dong. Nggak ada nih, di sini tongkrongannya anak laki semua, nggak punya tisu. Aduh, oh iya salah. Circle-nya laki semua ya, Iya, jadi laki nggak boleh. semua di sini nggak bisa ada menye-menye tisu, ya. Benar, kalaupun ada tisu juga tisu yang telak pinggang, nah. Yang sasetan hitam ya kan. Oke, langsung saja nih. Jadi lu waktu itu kenalnya tahun berapa tuh? Gue tuh kenal sama dia tuh dari 2009 ya. 2009. Ini langsung nih ya, gue langsung di 9, ini ya. Iyalah langsung lah. 9, 10, 11. Kalau sebelum gue ngomong, ini gue bukannya flashback untuk ini ya. Maksudnya ini cuma sharing doang ya. Maksudnya silakan. Dia juga udah punya kehidupan masing-masing dengan pasangannya, keluarganya. Gue nggak mau karena kayak gini jadi disangkanya nanti gue yang paham kan Om. Maksudnya ibaratnya gue masih belum bisa move on, enggak, tenang. Pasti bakalan gue ceritain dari awal di sini, cuma kayak kita sharing gimana sih, kita sharing, ngobrol. Kayak ini dia tuh cerita dulu awalnya ya, kayak warga gitu. Punya cerita ini tuh ya pokoknya cerita warga lah. Jadi awalnya karena mungkin dia sering liat gue galau kali ya, terus tiba-tiba ini kita ambil alurnya ya, maksudnya biar tahu sendiri kan ya, namanya asmara gue nih meskipun bukan belum banyak orang yang tahu, tapi kan ibaratnya kan circle gue tahu nih gue kenapa nih. Ntar ketika ini udah naik kan otomatis gue bisa ngejelasin dong kenapa gue ada di podcast ini gitu, kenapa gue mau ngobrol sama lu gitu. Ini bukan podcast, ini cuma ngobrol. Maksudnya awalnya tuh kayak dia sering ngeliat gue galau nih, ini temen dekat gue banget nih waktu zaman kuliah. Sering nyontek gue sama lu ya? Iya benar, lu nyontek mulu. Lo Adit, terus siapa lagi? Banyak pokoknya. Ya gue nyontek terus deh. Oke, lo gak berguna lah kuliah. Cuy, cuma di temen deket gue, deket banget ya, ada beberapa yang deket banget sama gue. Jadi sering ngeliat gue galau nih ceritanya nih. Nah, abis ngeliat gue galau, dia ngundang dong, War, mau ikut gak ke konten gue gini ya. Gue bilang dong, apa yang pengen lo bahas sama gue gituin. Karena kan gue ngeliat nih podcastnya dia rata-rata nih politik, terus ada yang lagi dia bahas gitu ya. Paling kalau lo mau ngundang gue, ya kisah hidup gue gitu kan. Kalau emang lo bisa masuk, ya silakan, gue bilang kayak gitu. Dan di situ ya gue bercerita tentang apa yang gue alamin gitu. Karena sebenarnya sih bukan untuk flashback gue nggak terima atau gimana ya. Ini semua perjalanan ya. Orang ikhlas itu nggak ada yang langsung ikhlas gitu loh. Gue menjalanin hidup ini kayak gue dipaksa ikhlas buat keadaan gitu loh. Meskipun ikhlas itu nggak bisa diomongin, gue ikhlas gak bisa kan. Tapi kalau hati gue masih yang kayak ngarol ngidul gitu, masih bingung kan. Makanya ya udahlah, ini cuma sekedar cerita aja dan pengalaman ya kan. Nggak ada unsur apa-apa nih, tanpa menyinggung satu pihak, dua pihak. Enggak, ini cuman bagian dari dia punya kehidupan aja gitu. Iya, buat kayak pengalaman. Bener, jadi biar mungkin nanti yang nonton ini tuh kayak oh gitu ya, banyak nanti akan ada muncul asumsi-asumsi gila di luar sana ya kan. Cuman biar gimana pun ini adalah bagian dari hidupnya dia gitu kan. Kita ibaratnya hanya bisa berkomentar, hanya bisa menilai tanpa mencampuri dia punya hidup, kayak gitu sih. Yang penting
unsurnya untuk podcast ini nggak ada niatnya aneh-aneh ya. Gue cuma kayak curhat biasa, kayak ngobrol lah, ngobrol. Siapa juga boleh datang ke sini ya kan, cerita gue ada masalah ini, masalah itu, boleh silahkan. Kayak gitu sih. Gue deg-degan banget, sumpah gue deg-degan banget Ajrit. Udah langsung aja, tadi pertanyaan gue lo kenal 2009 ya kan, 2009. Pokoknya singkat cerita gue ngejalanin. Terus intinya startnya 2009, finishnya 2000 berapa nih? Ya 2021 dong. 2021 akhir. Itu berapa tahun tuh? 11 ya? Lo hitung aja deh. 12 ya? 2021 ya, 11 atau enggak 12 lah ya, kurang lebih ya. Lama ya tuh kalau ambil KPR udah lunas tuh anjir. Mobil udah 2 bos. Mobil udah 2 bos, bener juga ya. Tapi kan di dalam perjalanan itu kan pasti ada lika-likunya lah. Ibaratnya kenapa dia kayak gitu, kenapa gue begitu ya kan. Oke. Nah jadi misalkan dari 2009 itu, dari 2009 itu putus nyambung pernah? Pastilah, pernah lah. Dari 2009 pun kan waktu itu gue SMP kalau nggak salah ya. SMP. Dari SMP gue ke SMA sampai nih, gue inget banget gue tuh orangnya kan kan ngeselin ya maksudnya. Pas masuk SMA gue tomboy om, gitu laki banget. Makanya kita anak teknik kan, tapi gue kuliah di teknik. Karena gue udah terbiasa sama anak-anak cowok. SMP gue punya circle yang sahabat gue cewek semua. Ketika gue mau masuk SMA, karena jurusan gue adanya di teknik, bahkan seandainya gue boleh nyebut merek sekolah nggak sih? Ya boleh, sebut aja. Apa. Jadi waktu pada gue kakak gue nyaranin kan, lu jurusan ini aja gitu kan. Akhirnya gue ambil tuh di TKJ. Tamsis 44 bos. Ya. Tamsis 44. Dan di situ tuh emang TKJ itu cuma ada di Budut sama di Tamsis. Di Budut karena gue nggak kepikiran buat masuk STM tuh gue nggak kepikiran awalnya. Itu gue udah pacaran sama dia. Tapi kan kayak masih kayak anak bocil gimana sih? Dan gue tuh belum ketemu sama dia kayak sering gitu loh. Kita masih kayak ketemu tuh, sumpah dia tuh bener-bener yang kayak dari bau banget gue sama dia, kayak kenapa sih nggak bisa dilupain, kayak nggak ada yang bisa gantiin gitu loh. Gue ketemu sama dia dari SMP tuh naik kereta. Bener gak sih, dia datang ke Jakarta. Kereta Susana tuh yang nggak ada kereta kudanya. yang 2000 loh. Gue pikir kereta Susana yang nggak ada kudanya bos, tapi bisa jalan ya kan. Di kereta. Pokoknya kalau ketemu sama dia tuh dia selalu naik kereta ke Jakarta lah ya. Dia naik. Pokoknya intinya dia. Berarti dia tinggal di mana? Di Parung. Di Parung. Sekolah di Jakarta. Sekolah di Bogor. Tetap. Naik kereta ke Jakarta untuk? Cuma ketemu gue doang. Cuma bela-belain ketemu gadis semacam lo doang. Jahat banget mulut gue ya. Oke, lanjut. Nah, ketemu lah sering dan jarang ya om, karena kan namanya gue waktu sekolah kan emang gak ada duitnya gitu loh. Kita mau jalan atau ketemu tuh pas SMP pun kayaknya pacarannya tuh nggak yang kayak kayak anak sekarang gitu loh om. Ya cuma kayak di telepon gitu loh. Cuma gue tuh bener-bener kayak seneng sama dia tuh nggak begitu sering gitu ya. Gue seneng sama dia tuh kayak gini. Lo tau kan kehidupan Jakarta kayak gimana? Gue tuh nemuin dia tuh yang kayak beda om dari yang lain, kayak dia pertama kali ya, pokoknya intinya gue ngeliat dia tuh kayak dia tuh rajin sholat, dia agamanya bagus lah. Itu yang bikin gue seneng karena circle gue yang Kemayoran, lo tau kan? Nggak beragama, ateis semua. Bukan, lebih kayak ngeri gitu loh. Karena gue nggak ngejudge ya, cuma tapi bener om, apa yang gue alamin tuh apa yang gue pikirin pas zaman dulu gue alamin sekarang, dan bener. Tapi kan semua tergantung dari kita. Kalau kitanya nggak kebawa dalam pergaulan itu ya nggak masalah gitu loh. Semua tergantung diri dia sendiri. Kan mau lo berteman sama siapapun, kalau lo nya nggak mau ya nggak bakal terjadi gitu loh. Semua karena dari kita. Pokoknya intinya kenapa gue susah banget ya, bukan susah, lu pasti kayak perjalanannya itu panjang banget kan? Panjang banget. Toh kalau seandainya emang bener tahun. Iya, kayak dia tuh kayak ngebimbing gue om, boleh bener gak tanya sama temen-temen sekolah gue, pernah nggak gue sekali nongkrong aja, gue anak STM, sekali aja gue nongkrong kayak ikut tawuran, kan anak STM. Ya lo kagak lah, lo kan anak perempuan anjir. Tapi ada yang ikut lo temen gue. Oke. Support kali, tim support ya, tim support. Gue nggak ada tim ini, tim foto dokumentasi rumah. Iya, bisa. Adalah, gue juga punya temen deket yang tomboy juga pas sekolah kan. Dia emang sering ikut. Maksud gue semuanya itu kayak banyak lah yang kayak gue nongkrong dan lain-lain gitu loh. Cuma dia itu ngedidik gue tuh
gue di rumah om. Lo di rumah. Dan itu gue beneran takut om. Oh, lo takut sama dia. Gue nggak pernah sekolah nih, seandainya. Kanuragannya tinggi kali dia. Kanuragannya tinggi kali tuh, laki. Ya kan, lo nurut-nurut aja lo. Nurut banget gue sumpah. Kena gedam kali lo. Nurut banget gue. Tapi menurut gue nurutnya itu dalam hal positif ya om. Ya kan, gue positif dong. Positif, Dia ya. sekarang gini, dia ngeliat gue nongkrong sama cowok-cowok. Kapan terus dong om? Lebih ke situ sih, dia ngajarin gue nya, ya kan. Nah terus berjalannya waktu gue sekolah, ya kan lulus. Nah, gue mau kuliah nih. Kuliah, gue bingung kan mau ngambil apa. Tadinya awalnya gue pengen masuk universitas sama kayak dia awalnya. Cuma karena jaraknya gak mungkin dong. Akhirnya ya udahlah, kita ketemu lah di AI, ya kan. Anak teknik nih. Di kampus tercinta itu. Di kampus tercinta dengan kisah-kisah. Yang katanya namanya sekarang udah berubah. Jadi apa tuh? Lai kalau nggak salah tuh. Masa? Iya, gue ngeliat ini di lembaga gedungnya. administrasi. Iya. Masa sih? Ya elah, tar lo lihat aja deh, lo lewat deh. Teknik tuh udah nggak di situ kan? Emang udah dipindah ke ini semua, ke gedung yang ekonomis itu. Iya, tapi kan di tempat yang teknik kita jadi ekonomi kan? Cuma ininya LAI, coy. Masa sih? Iya. Berarti ya udahlah, kenapa jadi bahas gitu? Soalnya tuh kalau gue sih kalau STM sih dibilang gue punya kisah nggak ya om? Karena mungkin waktu zaman STM tuh gue kayak pulang ke rumah gitu loh. Kalau kuliah kan gue udah dewasa gitu om. Udah kayak kalau emang salah gue nggak lakuin gitu loh. Kalau STM kan masih kayak masih bego gimana sih? Masih takut lah om. Belum tahu yang mana baik dan yang benar. Asik. Semua masih dicoba. Nah kalau udah kuliah kan sama kan kayak contoh nih. Anak tongkrongan siapa sih? Tufi, Ham, dan lain-lain. Pasti kalau gue pulang duluan nih, nggak asik loh gitu kan. Nggak asik loh. Itu gue selalu kayak nyari alasan, apa ya gue bilangnya? Gue bilangnya masih ada kelas gitu kan. Pasti adalah kebandelan-kebandelan gue ya. Cuma kan gue nggak, kayak gue ngerasa gue pengen nongkrong sama temen gue. Cuma waktu itu sama mantan gue kan nggak boleh ya. Dia tuh ngedidik gue tuh kayak, lu tuh nggak pantas pulang. Kupu-kupu aja lah gitu ya, jangan nongkrong-nongkrong. Selama gue dia itu emang jam-jam segitu om, emang paling malam tuh gue pulang jam 9, jam 10 kan lo gak pernah ngeliat gue nongkrong sampai malam kan? Gue kan anak pagi, gue tapi kan lo kan kuliah di malam juga. Gue kuliah pagi gitu bos, gue tuh aduh yang anak rumahan banget sih gue sih. Iya, kayak paling nongkrongnya juga kapan sih om? Di depan paling sama emak, ngopi ya kan? Dan alhamdulillahnya ketika gue STM gue laki semua, kuliah gue laki semua, alhamdulillah nggak ada yang pernah macam-macam sama gue. Bahkan selama 10 tahun itu bener-bener yang gue tuh kayak sama dia tuh, ya dia percaya sama gue om, gue nggak aneh-aneh. Mungkin kalau seandainya gue aneh-aneh nih, gue podcast ada yang bakalan komen nih ya kan. Cuma kan pastilah kalau gue kayak seneng sama orang di luar dari mantan gue, kayak asik-asik seneng-seneng pasti ada lah om, pasti temen kuliah gue gitu kan, kayak cuma sekedar gue seneng sama lu gitu, ada lah pasti lah, nggak munafik lah. Dia pun juga dong, dia kan juga punya temen-temen. Iya benar. Walau cuman sesaat rasa itu pernah terbesit lah di kepala gitu ya. Kayak gue ngeliat cowok ini nih ada, cuma kan gue lebih mikirin ini cowok yang lama sama gue gitu. Bener gak sih? Bener. Yang gak usah munafik lah, gue 10 tahun masa gue setia banget gitu, gak seneng kan enggak lah. Pasti ada lah, bahkan gue pernah buat masalah juga, dia pernah cemburu sama orang gitu. Ada lah, pokoknya perjalanan 11 tahun itu yang luar biasa sih. Ada lagi yang kayak kita sama-sama saling kayak ke gap ada lah fasenya lah, pastilah. Cuma kan di situ kan kita masih kayak komitmen, ya udah kita masih balik lagi gitu loh. Gitu ya. Rumit ya. Rumit sebenarnya sih. 11 tahun gitu. Bisa dibilang hebat dalam memaintain kurun waktu tersebut. Cuman biar gimana juga finalnya itu kita nggak bisa menduga gitu kan. Akan jadi seperti apa. Tuh pertanyaan berikutnya nih. Ini aduh udah mulai panas nih, tolong panas dipanas gue. Ini sih masih menjadi sebuah hal yang tabu menurut gue. Maksudnya gini. Gimana? Ada orang gitu ya, dia pacaran, terus abis itu tiba-tiba memutuskan untuk bubar. Balik lagi motivasinya apa sih? Kayak gitu loh. Apa yang dicari gitu? Dari balik lagi, lo udah tahu penyakitnya, cuman ya lo mau lagi gitu, mau infeksi lagi, bahasanya kan kayak gitu maksud gue. Apa sih motivasinya orang balikan tuh aduh hal yang tabu sih kalau menurut gue. Menurut lo? Kalau gue sebagai yang menjalani. Kalau gue gini ya,
dibilang bego sih bego. Makanya kan lo, aduh, coy. Cuma gini sih Om, gue tuh selalu kayak siapapun ya. Nih nggak cuma dari percintaan nih, siapapun di hidup gue. Oke. Contoh nih, dia maki-maki gue. Oke, mungkin gue salah atau gimana. Cuma di dalam story itu dia baik sama gue. Gue tuh mempertimbangkan itu Om. Lo maki-maki gue, tapi lo baik sama gue. Jadi ibaratnya ya udahlah, gue memaafkan. Plus minus. Plus minus. Gue seperti itu. kayak ibaratnya kayak mantan gue nih. Dia ya sorry ya, dia gitu kan. Cuma kan gue selalu melihat ada plus dan minusnya dalam hubungan gue. Jadi gue nggak ngejudge kalau dia tuh kayak gitu. Mungkin dia seperti itu karena gue juga, bisa jadi kan. Kita nggak ada yang tahu. Maksudnya kalau seandainya lo kenapa mau balikan, gue lebih ke situ kayak gue temen atau siapapun orang yang kenal sama gue. Contoh nih, dia bikin gue masalah sama gue nih. Kalau seandainya orang itu pernah ada membantu dalam hidup gue, dia ngasih kesalahan satu aja Om, gue tanya dong, lo kenapa begitu? Mungkin karena salah gue, itu gue masih memaafkan. Kecuali dia itu nggak ada andil penting dalam hidup gue, terus dia tuh bikin gue sakit, ya mungkin bakalan gue tinggalin. Oh gitu. Kalau dia kan ibaratnya gue mungkin karena gue dididik sama dia luar biasa ya, mungkin ya. Jadi tuh kayak sampai sekarang pun gue kalau inget flashback ke belakang tuh dia tetap kayak ngedidik gue lebih baik. Menurut gue ya. Cuma mungkin kesalahan dia tuh fatal untuk sekarang. Fatal banget. Jadi gitu. Dalam perseteruan itu selalu lo flashback ya, lo lihat sisi baiknya apa sih, lo coba gali, terus lo maafkan lagi, kurang lebih kayak gitu ya. Garis besarnya. Gue nggak bisa. Beda ya cewek sama cowok ya. Iya benar. Kan gue lemah gitu loh Om. Oke, gue nggak bisa coy kayak gitu coy, itu hal yang tabu. Tapi kalau sekarang sih enggak ya, untuk pengalaman yang sekarang nih, ketika gue udah punya jalan gue masing-masing, gue punya pasangan baru lah ibaratnya. Gue udah 10 tahun nih, 11 tahun lah, 12 lah ya. Gue ngejalin kayak gini, masa iya Om gue kayak gitu lagi, kan gak mungkin kan? Bener. Gue udah punya pengalaman nih, karena gue itu pacaran tuh dikit Om. Oh dikit? Serius, gue itu pernah suka yang bener-bener cinta banget sama gue ya. Itu cuma sama 3 orang Om. Gitu. Dalam hidup gue ya, dalam hidup gue. Dan yang bener-bener yang bener-bener kayak gue banggain, yang gue seneng ada 3 orang. Dan satu diantaranya mantan gue yang kemarin, 2 diantaranya itu Kristen, agamanya beda semua sama beda gue. Agama, Gue nggak mau nyebutin agamanya apa ya, pokoknya intinya beda semua. Intinya beda lah ya, beda keyakinan. Yang pertama pernah ribut sama mantan gue. Yang kedua gak ribut, cuma menurut gue ternyata gue bisa ya suka sama orang dengan kriteria ini gitu loh. Dan ternyata gue bisa sebenarnya senang, cuma kayak harus bertahap gitu loh Om. Gak bisa langsung blok, gue langsung kayak ninggalin tuh gak bisa. Gitu. Terus sekarang gini, nih posisinya kan ya memang agak sedikit apa ya, kalau buat seorang perempuan tuh agak sedikit sakit mungkin ya kan? Bukan sedikit lah, banyak lah. Ya banyak lah ya, mungkin ya kita anggap banyak lah ya, ditinggal nikah gitu. Dia langsung to the point lo, anjir lo. Ditinggal nikah gitu. Cerita yang gue denger tuh seperti itu tuh, yang gue ikuti di sosial media dia tuh ya, di sosial medianya si Mawar ini, dia ditinggal nikah gitu kan. Itu memang suatu hal yang bener-bener, udah nggak usah belagak sedih lo. Gue nggak butuh air mata lo. Gue cuma gini anjir. Gue nggak butuh air mata lo ya kan. Kejam banget gue kesannya. Iya, maksudnya gini. Itu kita kesampingkan, gue cuma pengen tahu dari sisi elonya, apakah elo ada rasa trauma kah, atau ada rasa kayak laki-laki semua bajingan gitu kan, atau ya gimana gitu, atau nunggu dia. Maksudnya jawabannya kayak gitu juga, teman-teman gue juga pada bilang begitu. Enggak lah, itu sebuah kebodohan yang hakiki kalau menurut gue gitu. Untuk apa gitu kan, menang banyak di dia gitu, kiri kanan ya kan, nggak usah kalau menurut gue. Ngapain? Itu pertanyaan gue. Kira-kira dari sisi lo nih, apa nih yang akan mau lo lakukan ke depannya untuk lo pribadi terutama? Ya, gimana ya? Kalau dibilang pertama kali nih Om ya,
dia tuh pas nikah tuh izin sama gue. Oh iya, bagus. Gentleman ya. Gue nggak mau ngebuka semua di sini ya, pokoknya intinya gue intisarinya aja lah. Iya, garis besarnya aja. Garis besarnya aja. Bener. Intinya pas dia mau nikah izin sama gue. Di situ sumpah gue nggak pernah tahu Allah itu sayang banget sama gue. Yang gue tuh nggak pernah kayak biasanya kan kalau putus nih, aku nggak mau putus sama kamu gitu. Bener gak sih? Tapi pada saat dia pertama kali izin sama gue, kan sebelum izin kan pasti ada problem nih. Gue ngerasa beda dong om. Gue tuh sama dia tuh berantem paling malam berantem, ntar besok pagi balik lagi gitu loh. Nggak pernah yang kayak bener-bener kayak kemarin gitu loh. Terakhirnya ya di bulan November. Kok gue ngerasa beda sama dia, kenapa? Ada apa gitu kan? Ternyata dia cerita sama gue, dia izin sama gue, aku pengen nikah gini dengan alasan A B C D F G. Di situ kayak gue ngerasa tuh Allah itu lagi ada sama gue, dan gue tuh kayak ya udah kalau itu jalan yang kamu ambil, dan gue cuma bilang ya udah tanggung jawab sama apa yang lo lakuin, dan udah gitu. Maksudnya di situ tuh gue tuh nggak sih om, gue nggak marah-marah. Lo gini orang sumpah ya, pas pertama kali, ini beneran gue nggak bohong, pas pertama kali dia nge-share IG-nya dia tuh nggak di private om, dia nge-share postingan dia tuh mau lamaran. Gue inget banget. Untuk teman deket gue nih, gue punya sahabat nih waktu itu. Gue ngomong pertama kali sama mereka, gue begini. Ada beberapa orang, gue ngomong sama orang tua gue ngomong sama sebagian orang yang menurut gue percaya, gue ngomong sama dia gitu loh. Jadi teman-teman gue nggak kaget ketika tahu gue tinggal nikah. Nah, ini sama orang-orang yang lain nggak tahu nih om ceritanya. Nih orang-orang nggak tahu nih, maksud gue ya om, masa sih berita gue ditinggal nikah gue harus menyebarluaskan? Lebih baik kan kayak gue diem, keep silent. Coy, sakit coy. Bener. Nggak salah dia set di IG-nya dia. Rame semua om, rame. Satu kata gue rame. Dari mulai orang-orang yang kenal deket sampai yang cuma sekedar kenal tuh. Sampai ada yang ngebelain gue nih. Sumpah thank you mami, luar biasa banget. Karena gini, dia itu tahu perjuangan gue. Dia tuh tahu semua yang terjadi dalam hidup gue. Gue tuh selalu cerita sama orang deket gue. Mama aku pengen ini, mbak aku pengen ini, gue pengen ini. Cuma makanya pas gue digituin, kayak ibaratnya, anjir tuh anak perawan gue lo diginiin. Lebih ke situ sih. Oke, mungkin nyokap gue gak kayak begitu. Nyokap gue gak nge-share di media sosial. Tapi kan lo gak pernah tahu hatinya. Iya benar. Bahkan dia mau minta maaf sama nyokap gue, datang. Gue bilang gak usah. Gue yang nyampein ke nyokap gue tahu karakter keluarga gue. Udah. Jalanin aja apa yang lo jalanin, nggak usah datang ke rumah gue. Dia mau minta maaf om, dia deket sama nyokap gue. Bahkan dia tuh pernah namanya diimamin sama nyokap gue. Ngimamin nyokap gue pas lagi main. Pas lagi main, oke. Menurut gue nih om ya, sorry, cowok yang punya agama itu punya nilai plus buat gue. Semua punya agama coy. Ada yang nggak coy. Ateis itu juga, ya kita nggak tahu deh ateis itu bagian dari agama apa enggak ya. Lebih ke ini loh om, kayak bisa ngebimbing gue nggak sih? Kan gue bisa nilai om, mana orang yang nggak punya agama. Maksudnya gue kan orangnya, gue juga jarang sholat ya, sorry ya, bener gue bukan. Maksudnya gue bukan cewek-cewek yang baik banget, cuma gue tuh butuh cowok yang bisa ngebimbing gue om. Gitu loh, masa iya gue dia kayak gini, gue nyarinya yang kayak gue. Lo makanya nyarinya di lampu merah, tuh bisa ngebimbing lo nyebrang dari sisi kiri ke sisi kanan pakai papan stop tuh. Nyari yang bisa ngebimbing, ribet banget tuh. Ya iyalah, soalnya gue keras om, gue keras banget. Nah di gitu, udah kan, heboh tuh om, heboh. Tapi Allah itu adil banget om. Pada saat dia diserang, gue tetap ngebela om. Gue bukan ngebela ya. Dia siapa nih? Ukraina. si pria, my ex. Si pria. Dia berserang. Gue tetap ngademin semua orang yang nyerang dia. Dia udah punya jalan masing-masing. Ditanya kenapa, gue tidak pernah menjawab kenapa gue tinggal nikah. Boleh tanya sama semua orang yang nanya sama gue, ada nggak dari mulut gue sendiri pada saat itu bilang kalau kenapa gue ditinggal nikah. Gue malu anjirit. Bener gak sih om? Gue ditinggal nikah aja udah suatu hal yang anjirit gitu loh. Gue bukan sebuah pencapaian yang baik. Gue niat gue om, akhir tahun tuh gue nikah om. Tapi ternyata itu kan keyakinan lo, bukan keyakinan dia. Enggak, dia kan akhir tahun mau nikah, ternyata nikahnya nggak sama gue. Iya benar. Bener dia nikah, tapi bukan sama gue, bener. Ya kan? Tabungannya sih ada, cuma bukan buat lo. Anjrit. Terus udah kan,
diserang tuh. Nah, itu kan dia lamaran ya. Lamaran itu dia 19 November. Nikah itu baru Desember kan. Di saat dia nikah pun Om, gak ada di kalimat gue yang marah-marah. Oke. Gak ada. Lo boleh lihat IG gue, lo boleh lihat. Gue cuma di situ cuma gue kayak melampiaskan kekesalan gue pada tuh manusia, tuh cewek itu, karena dia jahat banget sama gue Om. Sumpah, gue nih ya, gue podcast ini bukan untuk gue balik atau gimana. Itu udah kehidupan, maksudnya ibaratnya udahlah, udah yang jalanin, berjalan udah berjalan gitu. Gue cuma pengen, lu tau gak sih kenapa gue sebenci itu? Ada salah satu orang bilang sama gue, udah lah War, dia tuh udah nikah, beda sama pacaran. Iya gue tahu beda sama pacaran, gak kayak, meskipun waktu pacaran dia ngerebut mantan gue, cuma kan pernikahan tuh beda. Ya gue ngomong, gue juga tidak pernah yang namanya ngeganggu Om. Komit lah, ibaratnya. Meskipun dibilang gue masih kayak sekarang nih, 8 bulan tuh masih sebentar Om dengan apa yang gue alamin. Karena gue tidak pernah nyalahin apapun tentang gue nih, kayak gue lagi nangis nih, gue nggak pernah kayak marah-marah, sorry ngomong bahasa kasar gara-gara lo. Gue nggak pernah gitu, gue nggak mau kayak gitu. Gue nggak pernah menyalahkan, tapi gue selalu menyalahkan diri gue sendiri. Oke. Kenapa lo, maaf nih gue potong nih, partnya menarik. Kenapa lo menyalahkan diri lo sendiri gitu? Kayak gue nggak tahu ya, kayak mungkin dia kayak gini karena gue, mungkin, maybe. Meskipun dia juga kayak tadi juga. Boleh ngomong kasar gak sih? Gue kesel banget. Gak apa-apa, silakan. Boleh ya? Gue takutnya di itu. Mungkin yang EYD aja, yang EYD, brengsek gitu, iya. bajingan, bajingan boleh nih, boleh. Masih EYD ya, yang penting EYD, jangan guk-guk gitu ya. Oke, sip. Kayak lebih ke situ kayak, terus udah nih, dia udah nikah nih Om. Dia udah punya suatu hubungan sama tuh P adalah. Iya. Nah, perempuan. Iya, P perempuan. Belakangnya R. P titik R udah tuh. Gue berani boleh nggak nih? Boleh nggak nih? Jangan. Dia yang takut ya, bukan gue ya. Gue menghormati nih, kan? Gue biasanya barbar coy. Ini tontonannya walaupun isinya curhatan, cuma ada unsur informatif. Nah, ada getan ada kan. Perjalanan waktu, gue udah nerima kayak, oh ya udah. Gue nggak pernah Om namanya, lu kenapa sih begini? Biar orang lain yang nilai. Ada salah satu sahabatnya dia nanya, lu kenapa ditinggal nikah? Banyak yang ngomong kayak gitu. Gue cuma jawab, ya udah nanti lihat aja sendiri. Gue kenapa? Ya mungkin gue bukan jodoh dia. Setiap gue ditanya pasti gue jawabnya itu Om. Always gue nggak pernah kayak namanya ngejelekin. Kecuali sorry sama yang kayak temen deket gue yang gue nangis nih, itu pun gue nggak cerita Om. Awalnya gue cuma cerita sama nyokap gue. Itu pertama kali orang yang tahu kenapa gue ditinggal nikah itu nyokap gue. Selebihnya keluarga gue, saudara gue, itu dia punya asumsi tersendiri. Gini, dan gue tidak pernah membenarkan. Cuma kan berjalannya dengan waktu, smart people ini yang ada di Indonesia, ya kan, pasti kan pinter gitu ya, tanpa harus gue menjelaskan kenapa. Dia tahu sendiri, ya udah gitu loh. Bener gak sih? Lo pun sekarang tahu ketika udah lahir kan? Bener gak? Gue pernah, sekarang gini deh, gue nggak pernah, gue sering nyembunyiin status gue ke orang lain. Tapi kalau teman kuliah gue, orang yang wajib untuk gue tonton, pasti gue publish. Pernah nggak gue ngasih tahu mantan gue A, B, C, D? Gak pernah kan? Nggak pernah. Ini saksinya ya. Itu seprofesionalnya itu gue untuk menghargai dia sudah nikah sama orang lain. Bener. Gue kurang apa sih? Ini curhat nih. Ini emosi nih, udah mulai emosi. Gue kurang apa sih sama? Silakan. Gue kurang apa sih sama hubungan lo? Lamaran gue nggak rusak. Lamaran gue nggak rusak. Pernikahan gue nggak rusak. Ada salah satu yang bikin rusuh, lo cek, cross check, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Pada saat lahir dia menyenggol gue, meskipun ini udah pernah dibahas sama ada orang kantor gue, keluarga gue, temen gue, udah lah War, diemin aja, itu gak usah dibahas. Cuma maksud gue gini loh, Om, lo tuh cewek Om, masa lo nggak punya empati? Gue cowok. Maksudnya dia. Maksudnya gue dikata cewek, heran gue, astaga. Maksudnya dia gitu loh Om. Iya, lanjutin. Nih, situasinya terlalu panas nih Om, aslinya nggak nyala soalnya. Aslinya nyala setan. Gue panas soalnya. Oke, lanjut. Gue dikatain cewek tadi, kurang ajar ya. Nggak ngerti lagi gue. Ya udah,
Sekarang gini deh, ini karena durasinya udah panjang banget ya kan. Langsung intinya aja. Intinya tuh apa dari lo, War? Jadi gini loh, gue kan udah, maksudnya lo udah ngasih luka sama gue nih Om. Oke, kasih. Ini berarti udah ngasih luka nih. Gue sumpah ya Om, gue nggak pernah tahu ya. Gue selalu ngomong, gue tuh sama my ex gue. Oke. Gue nggak pernah tahu ya. Untuk benci banget tuh gue belum bisa sampai sekarang. Meskipun dia kayak gitu sama gue. Jujur, sorry ya, bukan karena gue mau balik apa gimana. Ini gue apa yang gue rasa gitu. Gue nggak bisa benci banget sama dia. Mungkin lagi gue tanemin nih dengan apa yang dia lakuin. Meskipun apa yang dia lakuin salah, gue akuin salah banget. Cuma kan lu nggak bisa kayak maksa gue untuk benci sama dia gitu loh. Dengan apalagi gue bilang ketika gue menilai orang itu pasti sama apa yang dia lakuin ke gue. Gue nggak pernah nilai orang tuh lu jahat sama gue terus langsung gue jahatin. Gue nggak kayak gitu. Lu udah punya kehidupan masing-masing. Lu udah merasa menang. Ini untuk yang cewek ya. Lu udah merasa menang. Lu udah ngambil semua hidup gue. Bahkan lu tau gak sih gue pengen bunuh diri? Lu nggak pernah tahu kan? Jangan. Cuma gue masih berpikir masih ada keluarga gue, orang tua gue, terutama orang tua gue yang sayang sama gue. Masa iya sih gitu kan? Asuransi juga nggak cair Om kalau bunuh diri, ya kan? Betul. Itu gue bener-bener kayak gue lagi mau menanamkan diri gue tuh, udah dong, gue juga pengen bahagia. Siapa sih Om yang nggak pengen? Gue nyoba Om. Ada yang sering datang ke rumah gue, bahkan sampai sekarang gue lagi ngebuka hati gue. Ada pasti, nggak mungkin lah semua tuh berproses. Cuma masa iya lo udah ngedapetin segala hal, segala lo yang mau, lo masih nyerang gue, lo masih kayak nyakitin gue, lo masih nyenggol gue, meskipun udah masing-masing ya. Meskipun orang lain tuh bilang, War itu kan cuma sekedar tanggal doang, War itu kan cuma sekedar. Gue Om yang tahu karakter dia. Waktu pacaran aja, dia aja bisa lo ngechat gue bilang lagi sama mantan gue liburan. Sejahat itu loh dia sama gue. Apalagi dia udah menang nih. Dari bulan Maret dia bilang lagi makan sama mantan gue, dikirimin foto, gue diem. Dia bilang liburan sama mantan gue, diem. Gue diem, maksudnya gue marah wajar ya. Maksudnya diemnya itu gue tetap memaafkan. Dia sudah menang, dia sudah nikah, dia udah sah, masih nih nyenggol gue. Kenapa? Hidup lo gak bahagia? Bener gak sih? Orang kalau nyenggol orang lain berarti hidupnya gak bahagia. Kalau lo merasa bahagia, lo gak akan pernah nyenggol sama namanya mantan gue. Kenapa? Lo masih kayak takut nih sama si Demplon nih, sama gue gitu loh. Sampai lo tuh masih nyenggol gue dalam hal kata orang lain mah itu biasa Om. Cuma gue tahu karakter dia. Gue tuh tahu saat dia nyindir gue. Cuma dia nggak barbar kayak gue, gitu. Gue tahu dia nyindir gue, makanya kadang kalau di media sosial dia sering nyindir gue balikin. Sebenarnya sih kalau kayak gitu nggak ada habisnya ya. Cuma terkadang kalau kayak kita dari sisi sesama cewek, masa iya sih Om, lo sesama cewek lo udah dapet apa yang lo mau. Lo udah bisa nikah, lo udah disah nih, bahkan lo sudah melahirkan anak. Masa iya lo masih nyenggol gue? Bener gak? Salah gak? Maksud gue di sini ya, kecuali nih gue masih yang kayak ngechat mantan gue. Gue tuh kayak masih kayak nangis, bukan nangis sih. Kalau nangis sih wajar ya, gue masih. Cuma ibaratnya gue kayak masih mau merusak rumah tangganya dia. Kecuali gue masih kayak gitu. Ya Allah Om, gue tuh ditinggal nikah gue diem. Cuma yang pas kemarin, pas anaknya lahir, dia nyenggol gue, cuma itu doang. Lo empati lo tuh sebagai wanita kemana sih? Apa lo gak cukup? Lo nikah sama dia gitu lo. Lo tau gak sih gimana menderitanya gue? Cuma kan gue gak pernah pengen dibilang, gue sering galau ya. Cuma kan gue tetep kayak, gue bisa gitu loh. Sampai ada cowok yang ngedeketin gue oke. Sampai ada cowok yang datang ke rumah gue buka hati gue ke siapapun Om. Cuma udahlah, emang belum cukup apa lu nyakitin gue sih lebih ke situ sih, kayak keselnya tuh kayak awalnya gue pikir gue mau nangis nih di sini nih awalnya, cuma nggak ada tisu satu, bisa lah pakai lap ya. Cuma udahlah, kasihan gue. Yang ada di gini loh, yang ada nanti keluarga gue ngelihat gue tuh makin menderita Om. Nyokap gue Om, sampai nih ya, gue pertama kali galau Om, gue nggak keluar rumah selama 3 minggu. Gue nggak keluar rumah selama 3 minggu. Gue bener-bener kayak ibaratnya, ayo dong,
War move on gitu kan. Sampai ada satu cowok yang datang ke rumah gue, Mbak. Om, jadi Mbak kan. Ada yang cowok datang ke rumah gue, atau gue mau jalan sama cowok. Nyokap gue tuh nanya sama sahabat gue, itu Mawar kemana? Karena kan gue nggak pernah cerita kan, Mah Mawar pengen ke sini, nggak pernah. Sampai nyokap gue ngomong kayak gini, ya udah biarin, biar dia seneng, biar ada hiburan. Ya Allah, saking lu tau gak sih hati nyokap gue nih, nyokap gue tuh nggak pernah yang kayak ngomong, War udah jangan nangis, nggak pernah Om. Dia tuh selalu di doanya dia selalu nangis buat gue lebih kayak gimana sih, kayak lebih mikirin ke keluarga gue sih Om. Kalau seandainya kayak mikirin diri gue nih, gue egois Om. Egois, apalagi udah ditinggal nikah, itu udah final banget. Ya kan, kalau lo masih kayak selingkuh doang, lo pacaran sama yang lain masih mending. Ini ditinggal nikah, cuma kan di sini gue lebih mikirin keluarga gue. Dan gue udah kayak menderita, gue udah 8 bulan nih gue jalanin ya, udah hampir 8 nih. Gue sendiri, gue nggak pernah kayak namanya mau ngerusak. Gue sengaja, atau gue nelfon mantan gue, udah deh, anak itu udah lahir kan, udah lo ceraiin gini-gini. Kan gue nggak kayak gitu Om. Emang teman gue salah, kenapa lo marah-marahnya nggak pada saat awal nikah? Atau teman gue gitu. Kenapa setelah anak itu lahir gue baru marah-marah? Gue ngasih itu dong, ngasih apa alasan? Kenapa gue marah-marah pada saat baru sekarang? Karena gue disenggol, gitu loh. Waktu saat nikah dia nggak nyenggol gue, dan mungkin dia takut karena kata info dari teman-teman gue banyak yang nyerang dia. Karena kan kalau di undangan online itu yang link itu kan nomor telepon langsung nih. Ternyata gue tanya-tanya banyak yang ngejapri dia, gitu kayak ibaratnya. Gue nggak tahu ya pesannya apa, dan sumpah gue tidak pernah namanya nyuruh orang lain untuk seperti itu. Mereka ngechat my ex atau si P-nya itu karena dari hati dia ngelihat gue. Gue 10 tahun sama dia, gue nggak ada yang kayak nyuruh, Om lo ngechat dia dong maki-maki, nggak ada Om. Gue bener-bener yang dari mereka, karena mereka sayang sama gue. Ada yang seneng, kebanyakan seneng sih kayaknya gue ditinggal nikah begini, karena supaya gue dapet yang lebih baik. Cuma kan gue selalu ngademin kayak, udah lah Mbak, udah jangan. Nah, udah adem, udah enak, ya kan? Gue lagi nyantai-nyantainya, disenggol lah gue seperti itu, gitu loh. Jadi udahlah, nggak usah yang kayak nyenggol. Gue bukannya takut ya, sorry, gue nggak pernah takut. Gue selalu bilang sama dia, gue nggak pernah takut sama lo. Cuma ya udah, pada intinya udahlah, maksudnya yang lo harapkan itu dari si dia ini, ya lu jalanin aja hidup lu dengan baik lah, jangan usik-usik gua. Intinya seperti itu kan. Jangan setiap kalimat yang lu rangkai itu intinya tuh nyindir gitu. Gue tuh tahu Om. Intinya itulah ya. Intinya lo berharap dari mereka ini, ya udah lu jalanin hidup kalian aja gitu. Berbahagialah kalian di sana gitu kan. Urusan gua nih sekarang, kondisi gua gimana juga itu urusan gua. Lo nggak usah ikut campur, lo nggak usah yang namanya singkat katanya ngompor-ngomporin. Lo nggak usah ibaratnya menguak luka-luka lama yang udah lo lakukan. Harapan lo seperti itu kan, berarti ya, udahlah, kalau emang lo merasa katanya lo bahagia, ya udah lo tinggal post setiap apa yang lo bahagiain. Kayak contoh nih anak lo, tanpa harus captionnya itu menyindir orang lain yang pernah lo sakiti di masa lalu. Oke lah kalau gitu lo. Lebih berarti, ke situ sih, sama cewek lah, empati lah. Berarti di sini kita ambil kesimpulan, kita langsung kesimpulan aja nih, ya kan? Ini durasinya udah panjang banget soalnya. Gak jadi nangis gue, awalnya gue pengen nangis loh, beneran. Mungkin nanti bisa dilanjut ke part 2 buat yang masih penasaran ya, karena nih menurut kesaksian beliau nih belum seluruhnya nih, ini belum seluruhnya, baru sebagian kecil gitu kan dari kisahnya gitu. Jadi kesimpulannya itu adalah, kalau yang bisa kita tarik, intinya adalah ya sudah gitu kan. Teman gue ini udah merelakan, udah ikhlas. Udah menderita, gitu kan. Udah ikhlas gitu loh. Udah ikhlas. Silakan kalian jalani kehidupan kalian dengan baik, dengan bahagia. Urusan kehidupan gue, ya itu urusan gue gitu kan. Untuk kedepannya, gue mau gimana juga itu terserah gue, karena yang punya hidup itu gue gitu. Jadi janganlah buka luka-luka lama, janganlah ngompor-ngomporin ibaratnya yang menjerumus ke arah ya itu tadi, luka-luka di masa lalu gitu kan. Jadi udah gitu kan, selesai
gitu. Kalau- Jalani hidup kita masing-masing. Sorry, kalau kayak gue seandainya nih, gue masih kayak galau nih ya. Contoh nih, gue masih galau atau gue masih nangis gitu loh. Atau di postingan gue masih ada mewek-mewek. Oke. Menurut gue itu wajar om. Yang penting, gue tidak pernah yang namanya untuk kayak sengaja ngerebut lagi Yes. gitu loh. Maksud gue wajar lah om, gue masih galau, masih menderita itu wajar. Cuma ya udah udahlah, gak usah nyenggol gitu cuma loh. itu derita lo udah. Derita lo jangan ditambah-tambahin lagi tolong. Tolong jangan ditambah-tambahin, biarin aja dia derita. Udah, iya maksud gue kalau gitu emang loh. gue bahagia, Jangan gue ditambah-tambahin, menderita, udah. Lu kan udah menang nih, lu udah merasa menang nih, lo Iya. desa, lo udah di Udah. penghulu gitu kan. Udahlah, cukup gitu loh. Bener, Emang bener. belum cukup apa semua luka yang lo kasih. Soalnya gini om, Oke, gimana? kadang gini loh om, kadang gue udah kayak nyantai nih, gue udah biasa jalanin hidup. Kadang ada nih teman gue yang chat gue ini real ya om ya, ini real ya. Gue kadang sampai ada teman dekat gue, udah Ci, enggak gue Cici kan, udah Ci, hapus IG lo yang itu. Gue punya IG baru om, IG gue private. Kalau emang seandainya gue pengen kayak masalahin lagi, ya udah IG yang baru gue, ya gue update marah-marah lagi. Tapi kan enggak. Gue di situ pengen yang senang-senang aja. Bener. Gue disuruh hapus, gue disuruh ganti nomor, gue disuruh dan lain-lain. Cuma kayak gini loh om, gue jujur gini ya, ini terakhir nih, buat kenapa gue masih kepo? Nggak kepo sih sebenarnya. Ketika gue dapat info nih, gue masih mau lihat. Gue lebih baik ngelihat karena diri gue sendiri dibandingkan orang lain. Contoh, War di TikTok, nyebutnya erek nih. War di TikTok dia update kayak gini loh, gini. Kan yang tadinya gue kagak tahu om, otomatis gue buka dong, bener gak sih? Bener. Meskipun kayak gue nggak pengen buka, cuma kan ada kompor yang ngomong sama gue, Ada jadi yang gue, menyulut. nah iya. Iya. War di IG dia updatean kayak gini loh, War gini. Masa sih? Gue udah nggak pernah lihat loh, gue gitu. Akhirnya gue buka. Ada lagi yang ngirim screenshot. War dia kenapa ya? War nih anaknya gini, War ini dia gini. Kayak sebenarnya tuh nggak cuma dari gue yang kepo om. Yeah. Kadang orang lain ngasih tahu gue. Okay. Orang yang care sama gue ya lebih kayak pasti ada lah om yang merhatiin mereka. Nggak mungkin lah, mereka tuh story kita tuh kayak drama Korea banget gitu loh. Bener. Cuma kan bedanya kan ya udah sih gitu kan. Gue sampai ngomong sama temen gue, udah lo blok aja dia, gak usah dilihat. Sampai ada salah satu temen gue izin gini, War gue boleh nggak sih ngefollow dia? Tapi habis gue ngefollow, gue maki-maki dulu, terus gue langsung blok. Kata dia, gue gini aja, ya kalau lo mau lakuin silakan. Diizin sama gue om. Gue gemes soalnya War, kata dia gitu. Letih Kalau ya. iya, soalnya gini om, sebelum gue marah-marah, gue diem om. Sebelum marah-marah tuh gue diem, yang gue enggak di media sosial itu kayak gue cuma menjuruskan gue itu tersakiti. Oke. Gue tuh disakitin sama lo berdua gitu loh, tanpa gue nunjukin gue kenapa gitu kan. Akhirnya udah dong, kata temen gue ya udah, gue sih silakan ya, tapi gue bilang nggak usah lah, lu ngapain, pada dasarnya nanti lu juga bakalan di blok, percuma lo komen apa aja. Nih teman-teman gue nih yang kayak ngeselin gitu loh, gue udah nggak pernah pengen tahu nih. Kadang temen gue, War di lahiran nih, gitu kayak mancing dan Ya lo sounding lah, udahlah gitu, cukup lah dengan semua itu gitu kan. Gue udah nggak mau tahu lagi, udahlah. Ada lagi nih aja. di TikTok. Oh dia kayak gini, kayak contoh nih, hal kecil deh. Sekarang gini loh, gue yang pacaran lama sama mantan gue, wajar gak sih keluarganya dia deket sama gue? Iya. Yang notabene-nya dia tuh pernah diblok sama emaknya, karena dia merusak hubungan gue sama mantan gue. Emaknya tahu nih dia nggak benar, cuma kan ini kan sudah menjadi rumah tangga, ya kan. Nyokapnya juga udah meluk gue, udah minta maaf sama gue. Gue tidak pernah menyalahkan keluarganya, adiknya, bahkan adiknya ke Kemayoran om, pernah COD datang ketemu gue. Saking apa om, gue pacaran sama mantan gue itu bukan karena mantan gue om, karena diri gue sendiri. Jadi suatu saat gue kenapa-napa, mantan gue tuh masih kayak jadi keluarga gitu loh. Iya. Bener gak sih? Paham. Meskipun ada teman gue yang bilang, War udah nggak usah begitu, nanti lo nggak bakal bisa move on kalau masih circle-nya keluarga dia lagi. Cuma kan di sini gue bilang, gue tetap pengen ada hubungan baik sama siapapun, keluarganya, adiknya, bapaknya, siapapun, karena gue kenal dia baik. Gue nggak mau punya ada masalah gitu loh. Nah, dia sengaja dong di media sosialnya menunjukkan kalau mertuanya itu baik, diupdate sama dia. Kalimatnya, gue ya buat orang lain
yang apa namanya dulu bilang gue nggak bakalan diterima gini-gini. Ngapain om? Coba om, bener gak sih lo om? Sekarang gini ya, pada saat gue bicara seperti itu kan gue emosi karena gue dekat. Cuma kan kita kan perlu pendewasaan diri. Bener gak sih? Ketika sudah dewasa, ketika gue sudah memaafkan, gue udah memaafkan nih dia nih. Lo udah sama mantan gue, lo udah nikah sama mantan gue, masa iya sih keluarganya masih ngebenci dia? Kan nggak mungkin. Bener gak sih? Tapi kan itu punya story. Kalau dulu emang pernah dia nggak disetujuin, itu real. Tapi kalau dia udah disetujuin, berarti alhamdulillah, berarti keluarganya baik sama dia. Dan tidak perlu membuktikan ke orang lain kalau mertuanya itu baik sama dia. Lo ini lo yang logis ya. Lo boleh deh lo buka TikToknya, lo buka semuanya, lo lihat semua chattingannya, lo lihat semua publishnya. Dia nunjukin ke gue nggak kalau dia sampai ada captionnya yang bilang, gue pengen nunjukin sama orang yang dulu pernah ngerendahin gue gak bakalan diterima. Itu udah masuk gak om? Dia sudah menikah loh. Kalau emang dia merasa bahagia, kenapa dia masih nyegol gue? Bener gak? Masih boleh nggak gue masih marah-marah? Betul. Kalau emang Sandi lo udah bahagia, ya kalau gue masih marah-marah, gue masih nyinyir, ya lo diemin aja. Lo udah menang coy sama mantan gue. Berarti ini ibarat main game itu nih genrenya Mortal Kombat coy. Apa tuh? Kalau belum fatality belum afdol. Kalau cuma KO-KO aja mah belum, mesti fatality. Iya, dia kayak menyerang gue tuh bener-bener yang brutality. Nih sorry ya, gue berdiri, kaki gue nih, gue udah patah nih. Iya, ibaratnya dia tuh pengennya tuh ngelumpuhin gue banget gitu loh. Dia pengennya tuh lo nggak cukup jatuh doang, mesti jatuhnya ke jurang gitu. Itu poinnya. Dia pengennya tuh kayak gitu. Sekarang gini om, pas pertama kali dia ngajak dia mau nikah, mantan gue yang cowok bilang, dia nih P sama belakangnya R ngajakin gue, ngajakin gue ketemu bertiga, untuk minta maaf. Lo boleh tanya sama mantan gue bener gak omongan gue? Enggak, males ngapain gue. Enggak, yang nonton nih, lo mulai bener gak? Gue tanya. Buang-buang waktu kalau buat gue. Gue tahu karakter dia dari awal dia nyerang gue, dari awal dia jadi munafik dari awal. Lo tau nggak? Gue tuh sampai pernah ke rumahnya dia ngelabrak dia sama maknya 2 kali. Sampai maknya tuh kayak belgai sama gue. Sampai yang terakhir bapaknya sampai mau berantem sama gue. Saking anaknya gitu loh. Nah, ditambah lagi dia menikah karena begitu. Ini kan sebenarnya kalau dari sisi kalau gue nggak emosional ya, kalau gue bisa legowo ya, nih cewek ini nggak baik aslinya. Cuma gue tuh salahnya tuh gue barbar om. Salahnya tuh gue barbar. Karena gue tuh nggak bisa yang kayak nahan emosi gue gitu loh om. Nah, udah kayak gitu, mantan gue minta ketemu bertiga. Kata mantan gue gini, dia pengen ketemu sama kamu. Dia kan sesama cewek, dia pengen tahu nih, kata dia gini nih, kata dia. Gue bilang sama dia gini, gue tahu banget karakter nih cewek, gue tahu banget karakter munafiknya nih cewek. Nanti suatu saat gue bener ketemu bertiga nih om, udah minta maaf kayak nangis-nangisan gitu. Nanti suatu saat ke depannya kita punya problem kayak sekarang nih, bisa nggak kalimat gue dibalikin? Gue dulu sebelum nikah udah minta maaf sama lu. Gini, gue nggak mau dong om. Pada saat gue mikir ke depannya kayak gitu, gue nggak pernah mau ketemu sama dia karena gue enak sama dia. Sampai saat ini gue enak sama tuh cewek. Sampai gue bilang gitu sama mantan gue nggak pernah mau karena gue tahu om karakternya. Dia tuh jahat om. Cuma, ya kan, udahlah. Gue udah kayak masih kurang gitu loh. Dia sampai di TikTok kayak gitu, sampai di IG masih nyenggol gue, meskipun dia mengemas dengan baik. Orang yang normal, orang yang tahu gue punya problem itu tahu dia nyindir gue. Ada kok chattingan mamanya, kayak lagi nanyain ngasih duit dan lain-lain, kayak sebagai anak gitu loh. Dipublish semua di TikTok. Kalau emang seandainya lo bahagia, lo nggak perlu kayak gitu coy. Lo tuh cuma pengen membuktikan kalau lo tuh bahagia di depan gue. Kalau lo bahagia, lo jalanin apa yang lo jalanin sekarang. Lo bahagia, lo punya anak, lo punya suami lo bener, lo sholat, lo udah tobat atau yang lain-lain. Gak perlu lo nyinyirin di TikTok, lo update. Kalau gue sorry, gue masih ada rasa sakit hati. Gue hidup gue nggak bahagia. Kalau gue masih kayak update marah-marah di IG gue, itu gue masih yang kayak gimana sih? Kayak masih sakit hati gitu loh. Boleh kan? Masih balik kan? Boleh. Gue nggak pernah. Selama lo masih punya stamina untuk melakukan itu semua, boleh ada gue dah. Iya maksudnya. Selama lo masih belum capek, silakan aja deh. Waktu dan tempat dipersilakan, ibaratnya kan gitu. Iya maksud gue udah.
gue udah nggak pernah ganggu loh Om. Kalau emang seandainya gue masih marah-marah, gue masih kayak ngoceh-ngoceh, itu adalah rasa sakit hati gue yang gue rasain. Sampai saat ini pun gue masih sakit hati. Cuma kan gue tidak bisa kayak, sorry gue mau ngebunuh lo. Ada pasalnya. Bener, nggak boleh. Gue nahan diri coy. Dosa. Sampai gue gila. Sampai kemarin Om, saking gue frustasinya. Ini jajarnya baru kemarin, baru semalam. Gue mumet. Gue jalan Om dari kantor gue ke rumah. Oh bagus, sehat. Ambil Bukan hikmahnya sehat aja. Om. Gue saking kayak, lu tuh gak sih Om, apa yang gue rasain tuh gak bisa gue ceritain Om. Oke. Kayak lo nih, gue ngobrol sama lo tuh biasa aja Om. Gak ada yang kayak pundak nih, sana gue pundak nih. Gue bilang gue tuh begini. Gue nggak ada. Cowok yang deketin gue banyak Om, ada. Ini juga pasti dia nonton. Cuma kan belum bisa Om. Masih kayak gue nggak mau Om, gue pacaran sama Masih orang. belum terobati lah. Gue Kurang lebihnya kayak gitu. gak mau pacaran sama orang karena gue pengen balas dendam sama mantan gue. Gue pacaran nih sama Tapi lo. sekarang lo balas dendamnya di sisi mana coy? Kan dia kan udah menikah gitu kan. Maksudnya balas dendamnya tuh bukan balas dendam sih, lebih kayak gue bakal ngebuktiin kalau gue tuh lebih bahagia daripada dia. Tuh suatu hal yang gak penting sih menurut gue. Ya iya kan, gue nggak melakukan itu Om. Iya, Gue tetap ngejalanin hidup gue kan. Maksud gue gini, makanya tadi kan gue singgung gitu kan. Intinya adalah jalanin hidup kalian masing-masing gitu. Mereka yang sudah menikah ya selamat dan berbahagia. Lo yang ibaratnya masih ada rasa unek-unek ya coba lo obati sendiri, coba lo cari sendiri kebahagiaan lo gitu kan. Walaupun memang tadi udah lo bilang lo sudah mengikhlaskan gitu kan. Ya cobalah lo gali lagi kebahagiaan lo. Jadi tuh ada batasan yang ibaratnya secara nggak langsung dibuat gitu. Dan itu disadari oleh kedua belah pihak. Kalau menurut gue begitu ya. Gitu loh. Maksudnya tuh biar ini tuh clear gitu. Jangan ibaratnya yang udah menang terus ngeledek-ledekin yang kalah. Jangan seperti itu. Betul. Yang kalah pun juga ibaratnya kan kayak mau berlapang dada cuman diledek-ledekin kayak masalah kesel lu gimana gitu kan. Masalah lu di mana sih gitu kan. Gue udah kalah, gue juga udah ngaku gitu kan. Udah gitu. Kayak gitu sih menurut gue. Sesimpel itu harusnya penyelesaiannya. Cuman nih lucu sih. Memang agak sedikit unik sih. Masih yang menang masih menyinggung-nyinggung, mengungkit-ungkit yang kalah, ya yang kalah jadi kasihan gitu kan. Lo apa lagi sih? Lo mau menang sampai titik yang bagaimana gitu kan? Kayak nggak puas gitu. Iya, itu dia. Jatuhnya. Gitu. Kalau seandainya gini ya, ada mungkin versi gini, ya lu nggak pernah dengar dari versi yang sebelah sana, lu cuma dengar dari versi gue. Cuma kan setiap versi itu bisa dilihat dari apa yang dia publish. Meskipun lu tidak nanya sebelah sana, tapi ketika lu lihat semua yang dia publish, tapi kan emang dia pengen menunjukkan kalau dia itu menang dan masih nyenggol gue. Iya. Gitu kan, mungkin dia punya pembelaan sendiri Om mereka berdua. Ya sudah, kalau begitu, ya kan? Kita sudahi dulu durasi yang panjang ini. Nggak puas nih. Mungkin nanti kita bisa lanjut ke part 2 ya. Jangan lupa di share, like, comment, subscribe di Jaringan Aspirasi Warga Sipil. Ngalur ngidul ngobrol. Ciao.